kami hormati. Acara peresmian pembukaan Konflik Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Yakob Nuwalea. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan Konferensi Produktivitas Nasional tahun ini sebagai berikut. Realisasi pemikiran dan langkah yang tertuang dalam suatu deklarasi. Ketiga, mendorong terbentuknya lembaga produktivitas nasional yang sesuai dengan selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 29 dan 30. Keempat, menyusun kerangka dasar dan rencana strategis tentang gerakan produktivitas nasional. Konferensi produktivitas nasional ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu konferensi tahap pertama sudah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2003 dan menghasilkan tahap pertama kerangka dasar dan rencana strategis gerakan produktivitas nasional. Konferensi tahap kedua dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2003. Produktivitas nasional tahap ketiga akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 16 dan 17 September 2003 yang akan datang. Kegiatan ini dilaksanakan bersama antara Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia dengan kantor Menko Perekonomian dan Airo Perwakilan Tenaga serta Organisasi Produktivitas Asia Pasifik. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, unsur legislatif, unsur pengusaha, unsur pekerja dari buruh, unsur organisasi non-pemerintah, 200 orang. Agenda konferensi pada hari pertama diisi diskusi panel tentang pentingnya gerakan produktivitas nasional menurut perspektif dunia kerja, dunia usaha, dan pemerintah. Agenda konferensi pada hari kedua diisi diskusi panel tentang pentingnya gerakan produktivitas nasional menurut perspektif legislatif dan ketahanan nasional serta standarisasi menuju globalisasi ekonomi. Para penyaji dalam diskusi panel adalah praktisi pada bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya sidang komisi akan membahas draft pertama yang hasil akhirnya adalah draft kedua yang akan menjadi masukan bagi konferensi produktivitas nasional tahap ketiga. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat untuk memberikan arahan sekaligus membuka konferensi produktivitas nasional tahun kedua ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peresmian pembukaan Konferensi Produktivitas Nasional tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pidato ketika saya dari jam 9 tadi. Jadi kerja wakil presiden menyampaikan pidato. Ya syukur masih ada kerja, ada krisis kan gitu. Jadi dari pagi di sini membuka munas pertama dari turun dari sini pergi ke gedung Pola, buka satu munas para pejuang Siliwangi, pulang sini masuk yang ronde ketiga ini. Nah ini kuncinya di sini sebetulnya itu. Jadi kalau para peserta stakeholder daripada konferensi produktivitas nasional ini mampu bicarakan masalah bangsa kita, saya kira sudah clear, tidak ada masalah lagi. Tapi justru masalah kita adalah di sini. Saudara, lebih daripada berbagai bagian daripada stakeholder produktivitas nasional yang sudah para pakarnya. Kalau saya ini
saya bagian termasuk pengamat lah gitu dari sisi. Jadi hampir semua ini kadang kalau rekan-rekan ini kebetulan ketimpanan daripada masa krisis ini menjadi wakil presiden negara. Jadi pejabat sekarang jauh lebih sakitnya daripada tidak itu terjadi. Saya kalau stres ini kita barangkali biasa, mudah-mudahan tidak stroke saja. Semua harus tahan banting. Jadi pejabat sekarang tahan banting, tahan hujan, caci maki, kadang prihatin, foto presiden wakil presiden di arak-arak, lupakan tidak, bom yang tidak kita sangka-sangka ketika meledak. Ini semua merupakan bagian dari era reformasi yang kita jalani yang sekarang. Tapi dalam rangka ini, marilah kita tidak bicara secara parsial. Tandanya memecahkan masalah secara konseptual, sehingga kita mampu dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dan solusi masalah krisis kita yang sekarang hadapi sekarang. Kita mengetahui bahwa krisis kita bukan hanya adalah krisis ekonomi keuangan, tetapi krisis dalam bidang politik, krisis dalam bidang sosial. Jadi berbeda dengan negara-negara lain, kita mengalami krisis multidimensional. Bukan hanya itu, kalau itu barangkali kita masih juga merasa kita ini tidak terbuat, tapi kita hadapi juga. Kita mengalami harus berperang dengan bangsa kita sendiri. Dan bagaimana kita dari gerakan daripada sebagian kecil dari masyarakat Aceh yang ingin mendirikan negara sendiri, dan terpaksa kita berperang dengan mereka. Berarti kan berperang dengan bangsa sendiri. Dan yang terakhir ditambah lagi, kita diduga mempunyai jaringan teroris. Lengkaplah Indonesia. Di krisis multidimensi, krisis kemudian berperang dengan bangsa sendiri, kemudian kita sampai kepada bagian yang dicurigai punya jaringan teroris. Padahal ini adalah jauh kalau kita lihat dari keadaan posisi negara kita ini dengan negara lain. Saya tidak usah sebut nanti kita salah lagi kata negara lain. Indonesia seidianya tidak begitu, karena Indonesia mempunyai keadaan spesifik yang sebenarnya tidak menjadi negara seperti yang kita alami sekarang, yang mengalami krisis, apalagi krisis ekonomi. Karena kita punya kekayaan yang luar biasa, yang saya katakan bahwa Buat Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya dan menyebut tanah air Indonesia. Apa artinya? Artinya kita ini dari belasan ribu pulau-pulau yang terdiri dari tanah dan air, dari tanah air, dan disimbolkan di dalam lambang negara kita, bendera kita merah putih. Merah berarti tanah, putih berarti air, kan lengkap itu. Dan tanah air bukan hanya tanah air yang kosong, tetapi tanah air yang ada di sini. Ada kekayaan di atas tanah, ada kekayaan di bawah tanah, ada kekayaan dalam air di bawah air, bahkan di atas. Tambah lagi penduduk 200. Tapi mengapa kita menjadi bangsa yang miskin? Mengapa miskin? Karena setiap tahun selalu minta pinjaman kepada rumah. Dan ini untuk saya buatan itu dan kalau jawab itu mengapa kita setiap tahun makan pinjaman? Mengapa kita tidak mampu mengelola kekayaan tanah air dan di dalam tanah air? Mengapa? Tidak lain adalah produktivitas nasional kita yang jauh daripada standar internasional. Itu masalah. Dan mengapa ini terjadi? Ya mari kita lihat apa sebetulnya yang menjadi masalah. Saya tadi
Ceritakan tadi di hadapan para pejuang Siliwangi sebetulnya sangat sederhana yang ditinggalkan oleh The Founder pada kita pesan para pejuang yang dituangkan dalam Undang-Undang 45 sangat sederhana sekali. Pertama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia kita jaga selalu. Yang kedua, bagaimana kita mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bagaimana mencerdaskan bangsa, dan bagaimana kita terus serta dalam menciptakan kehidupan di dunia yang internasional. 4, ini pesan yang diberikan. Kemudian dijabarkan itu, di breakdown di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi sederhana sekali. Nah, tapi untuk itu semua maka yang kita ketahui yang itu para pemerintah bukan hanya memberikan arah kepada tugas-tugas kita, tapi juga sekaligus melihat karena apa yang terkandung di dalam tanah air kita ini mampu untuk menciptakan itu, mampu menciptakan kesejahteraan, mampu menciptakan bangsa, mampu sekalian menjaga keutuhan negara atas kesempatan Indonesia, mampu dan sedang menetapkan ketertiban. Nah, inilah sehingga tugas itu diberikan kepada kita sekalian ini, terutama kepada pejabat negara. Nah, kita ukuran kesejahteraan suatu negara itu sederhana. Yang kita tahu adalah diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Kalau ranking indeksnya ini kita termasuk bagus, berarti terdapatlah indikator bahwa kita rakyat yang sejahtera. Kedua, dari pendidikan dan kesehatan. Nah, kedua-dua ukuran ini kita jauh sekali. Jadi kita mempunyai tadi luar biasa tadi kaya dari pendidikannya kita ini nomor 112 dari 122 negara. Nah, kalau pendidikan begitu, kesehatan juga otomatis tidak mungkin dapat kita memelihara kesehatan yang baik tanpa ada biaya, dan biaya itu ada kalau kita punya penghasilan ada, kalau kita mempunyai pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin ada penghasilan. Inilah masalah pertama kita pada masa yang lalu, mengabaikan pada soal pendidikan. Sumber daya manusia ini pada masa yang lalu yang tidak menjadi pilar pembangunan nasional kita. Seharusnya ekonomi kita bangun juga sumber daya manusia. Pendidikan ini yang kita perlu. Dan pendidikan diserahkan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri masih dalam keadaan yang sangat terbatas. Ya, dapat dilihat yang sekarang kita melihat bagaimana saya Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduk kita yang terbesar 36 juta berada di Jawa Barat. Kemudian PMA PMDN dulu 2 tahun yang lalu kan besar, di yang ketiga adalah di Jawa Barat. Tapi karena banyak buruh banyak mogok, keamanan kurang beres, agak ragu, akhirnya mereka geser ke Jawa Timur sekarang. Tapi PMA PMDN masih tetap termasuk terbesar di Jawa Barat. Perguruan tingginya juga yang kritis juga ada di Jawa Barat. Ada Universitas Indonesia di Jawa Barat, IPB di Jawa Barat, ITB di Jawa Barat, tambah lagi Unpad dan lain-lain. Tetapi ternyata kemampuan ranking pendidikan nasional saja Jawa Barat itu sekitar nomor 15 atau 16 dari 30 provinsi. Dan ternyata kemampuan masyarakat Jawa Barat sekolah anaknya hanya sampai kelas 1 SMP saja. Nah, itulah bukti bahwa ternyata pembangunan itu menentu pada soal pendidikan dan usaha kita untuk meningkatkan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat tadi. Jadi rata-rata jadi pada taman SD yang bukan tidak ada yang sarjananya, yang kemudian S2, S3-nya ada, tapi paling 10-20% saja yang menikmati itu sekitar 10-20%. Ini bukan hanya rata-rata rakyat Indonesia. Dan pada waktu bulan yang lalu saya bertemu dengan pimpinan universitas negeri yang ada di Pulau Jawa ini, dan yang jawab mereka katakan juga bahwa benar perguruan tinggi kita ini yang pemerintah itu yang miskin, kalau miskin hanya sekitar 6%-7%, yang lainnya adalah dari kalangan menengah ke atas yang dapat masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena mereka masuk perguruan tinggi ini
seleksi, dan seleksi yang dihasilkan dari mulai mereka belajar dari SD, dari kemudian SLTP sampai kepada SLTA yang bagus sehingga dapat masuk ke perguruan tinggi. Yang kalau miskin tidak mungkin dapat itu. Kalau mau sekarang saja sudah ada pendidikan tingkat SD nya, bayar SPP-nya harus 700.000 rupiah. Kalau mau kualitasnya bagus. Bahkan ada yang 1,5 juta untuk masuk bagus di tingkat SD. Mana mampu rakyat itu? Kenapa? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa kita pada masa yang lalu tidak menjadikan pendidikan ini salah satu pada pilar pembangunan nasional. Kalau pendidikan itu kita mampu, keadaan kita saya tidak akan seperti yang sekarang. Produktivitas nasional kita tidak akan seperti yang sekarang. Tambah kemudian kita tidak menjadikan pendidikan prioritas, juga kurikulum pendidikan yang bukan disiapkan kepada memecahkan masalah-masalah nilai ekonomi yang tinggi terhadap pembangunan nasional. Jadi pendidikan yang ada itu hanya mencari lapangan pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Jadi hanya mencari pekerjaan saja, tidak siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak ada teknologinya yang mutakhir, ya ilmunya juga masih yang terbatas, kecuali hanya beberapa fakultas yang mampu, yang mereka tamat sekolah di sana, mereka bekerja kalau di sana bisa sekolah, bisa bekerja, fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas farmasi. Yang lain-lainnya pakai cari sendiri kerjaan itu. Tapi baru beberapa fakultas ini. Nah ini saya umur dari IPB, dari ITB, dari IPB 22 angkat. Saya yakin baik itu dari IPB paling-paling 30% yang bekerja di bidang itu pun paling tinggi, mungkin hanya 10%, 94% bekerja di IPB. Jadi bayangkan bagaimana kita melakukan suatu pendidikan, kemudian tidak melakukan suatu action terhadap apa yang diperoleh dari pendidikan. ITB kita tahu dari mulai yang tapi kelasnya kalau kelas setingkat dari Karachi, Universitas Karachi di Pakistan, itu baru kita tahu. Dan saya kira-kira setahun yang lalu tunjukkan bahwa teknologi kita sudah mampu menciptakan downstream dari suatu produk, yaitu kelapa, mampu menciptakan ada 33 macam downstream produk dari kelapa yang sudah mampu kita ciptakan dengan teknologi kita. Tetapi apa Filipina 132 macam mampu menciptakan apa downstream dari kelapa. Karena itu tetap kelapa di Filipina yang melambai, kita sudah hilang ceritanya yang melambai. Ya kita dulu kan ekspor kopra yang terbesar di dunia, ekspor karet terbesar di dunia. Kemudian kita juga penghasil hutan yang terbesar di dunia. Kita penghasil minyak sawit di dunia, tapi tidak pernah menghasilkan, tidak pernah dapat mampu menciptakan suatu price market, price leader dari kita, walaupun kita mempunyai. Kenapa? Karena ilmu dan teknologinya tidak ada. Nah, inilah kelemahan. Karena itu maka yang masuk yang ke Indonesia, yang sekarang ini yang masuk itu bukan hanya uang yang masuk, tapi ilmu dan teknologi. Nah kalau yang ini kita masuk segera ini semuanya, ya kita ini jadi apa saja di sini. Kita saya presiden wakil presiden pada pemerintahnya, panglima TNI, Polri-nya, ya kita satpam saja. Kita menciptakan kebijakan stabilitas ini, stabilitas itu, ya kan, dengan kebijakan sini, ya tapi tidak mampu kita memberikan nilai ekonomis terhadap sumber daya. Dari mana dia? Terdampar dari penerimaan pajak kita, terdampar dari balance penerimaan. Lihat saja, taksasi kita 13%, tidak bergerak ini saja lebih sekian tetap 13%, sekian di mana produktivitasnya di mana. Jadi kalau ada pertumbuhan tidak ada kaitannya dengan penerimaan pajak, kita jadi bertanya, Watson, apa yang salah dari kita? Dan kembali saya tadi, dan kita ini adalah kesalahan kita tidak maju pendidikan, dan kita tidak menciptakan juga pendidikan ilmu dan teknologi yang mampu berkaitan. Jadi inilah masalah kita yang pertama, yang kita tinggalkan pada masa yang lalu dan
Kalau yang sekarang ini kita tidak mau dengan itu, karena apa? Karena dengan krisis yang kemarin kita ditanggung beban kita sudah sangat berat sekali. Kita harus menanggung beban. Kalau dulu TK sudah 13%, belum ada ongkos krisis masih kita dapat bernapas. Tapi sekarang ongkos krisis 450 triliun, yang bunganya itu adalah 80 triliun satu tahun. Coba bayangkan bagaimana cara kita recovery terhadap masalah yang ini dan tidak mungkin. Maka mau tidak mau harus melakukan privatisasi, melakukan investasi, asuransi BPN yang dijual. Ternyata juga belum ada tax ratio. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, habis nanti aset kita dijual, tapi tidak bercakap masalah kita yang fundamental. Masalah yaitu keadaan kita, yaitu beban-beban kita yang berat. Pinjaman modal kita dulu lah kita kurang cermat. Jadi sudah dalam soal salah satu yang kurang cermat dalam pengelolaan juga kita kurang cermat. Misalnya pendidikan dulu diarahkan saja 25%, 30% untuk pendidikan, saya yakin akan kita tidak seperti itu sekarang. Jadi kita terapkan pendidikan ini, ya, kita terapkan dulu hanya KB saja, keluarga berencana nasional yang kita terapkan, dan itu mendapat bantuan internasional. Apa pernah dunia internasional membantu secara besar pendidikan? Saya tanya pendidikan dari dulu sampai sekarang belum ada yang sekarang. Tanya menakar apa ada bantuan dari luar negeri yang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kerja kita, hibah misalnya. Kita hanya yang pro nasional yang lalu KB saja keluarga kerja, itulah yang kita. Ternyata KB tidak menyelesaikan masalah, tetap miskin ya miskin juga kita ini. Ini seperti yang sekarang ini. Jadi harusnya dulu itu diarahkan. Ini ketawa kiai ini kayak skandal ini ketawa. Kenapa? Ya, karena apa? Tidak mencatat masalah. Jadi kata saya setuju dengan keluarga berencana, tapi harus bareng dengan kualitas pendidikan nasional. Itu baru kemudian kita dua-duanya. Jadi jangan takut dengan hal itu. Cina 1,3 miliar sekarang itu. Coba kalau kita bangkrut sudah kita. Bagaimana cari memberinya makan, bagaimana menyediakan sekolah, kesehatan dan sarana lainnya 1,3 miliar. Ya, tapi mengapa China sekarang mau dan menjelajahi semua kegiatan dunia internasional, perdagangan internasional. Jepang sedikit takut bagaimana ekspansi dari China. Pedagang apa itu? Pedagang apa yang saya baca dulu dia beberapa waktu yang lalu, lama ini, pedagang bawang putih apa konglomerat yang ada di Amerika, ARM-nya dihentikan produknya, dia impor saja dari Cina, jual saja itu bawang putih yang dari Cina ini. Menunjukkan bagaimana apa yang kena ilmu dan teknologi. Ilmu teknologinya yang mereka mampu dan mereka menjelajahi semua bagian wilayah ini. Nah, inilah kita, dan saya katakan tadi ini faktor pokok kita, masalah pokok kita yang mendasar. Nah, itu yang kalau ini tax ratio tidak dapat kita naikkan, ya tidak mungkin kita bisa keluar dari keadaan kita yang sekarang. Jadi tax ratio yang dimungkinkan hanya ada kegiatan pada sektorial kayak pada produktivitas nasional, produk sosial keahlian ini yang struktur industri kita jauh daripada struktur yang ekonomis. Jadi kita ini namanya saja kita sudah mengalami satu transformasi dari sektor primer kepada sektor dari agraris kepada industri kita ternyata masih jauh sekali daripada industri dalam arti industri yang mempunyai peranan di dalam mengangkat suatu kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi tax rasio dari penyerapan tenaga kerja juga kita kecil, kita hanya 0,3%. Ya, kalau rata-rata negara yang lain 0,6%. Jadi kalau ada pertumbuhan 7%, baru dapat ditampung tenaga kerja sekitar 2%. Rata-rata tenaga kerja kita 3 sampai 3,5%. Jadi tiap tahun pasti ada carryover tenaga kerja, apalagi ada pertumbuhan 3%, 4%. Nah, pasti pengangguran. Jadi jangan heran kalau pengangguran yang sekarang ini ada 40 juta pengangguran bergerak, itu kan masalah kita. Apalagi pertumbuhan yang ada tidak menyentuh sekali tingkat rasionya. Jadi berarti lalu pertumbuhan yang ditangkap dari sektor konsumsi, kan pada sektor yang real, atau mungkin naik dari
tarik pajaknya sehingga deklarasinya naik, mati perusahaan. Inilah masalah ya kita hadapi. Yang kalau kita tidak dari ini kita akan terus berada di dalam suatu keadaan yang marginal, yang kita akhirnya menyebabkan terjadinya suatu stagnasi tentunya di dalam kegiatan ekonomi kita sekalian. Kemudian juga yang kedua, masalah yang lalu kita tidak memperhatikan masalah usaha kecil. Usaha kecil menengah ini ada 95,5% daripada dunia usaha. Menghasilkan kalau tidak salah saya itu berapa 44% produk domestik bruto kita. Nah, sedangkan yang 0,5% usaha yang besar ini menghasilkan 54%. Jadi dia tidak terlihat. Nah, yang lalu kita ingin pertumbuhan ini kita berikan pada usaha-usaha yang besar. Ada 0,5 itu dia ada berapa modal nggak kurang 100 miliar dolar. Sedangkan yang kecil 1,5 miliar. 100 miliar dolar yang biasanya diharapkan mampu. Diciptakan berbagai masalah dengan kebijakan, yaitu dengan pertumbuhan, pemerataan pertumbuhan dan stabilitas. Semua pertumbuhan ternyata mampu kita capai. Walaupun kita korbankan juga masalah demokrasi, kita korbankan soal-soal hukum, ya kita kejar lagi pertumbuhan, tapi ternyata lagi pertumbuhan itu tidak mampu menciptakan suatu perubahan, suatu di mana rasio kita itu masih tetap rendah. Nah, itu pertumbuhannya. Coba kalau yang dulu dibangun juga 40 juta usaha kecil menengah yang dibangun, yang diberikan yang dikeluarkan, taruhlah jangan jadi 40 juta, jadi saja 50%, ada 20 juta, ya ini peranan yang cukup besar. Pasti ada pengaruh rasio kita. Tapi yang lalu ini jauh sekali tertinggal. Dan kita rasakan apabila kita tahu bahwa yang sekarang ini berperanan dalam turut serta kita di pertumbuhan karena dari sektor tanaman. Jadi inilah yang lalu yang kita abaikan pada masa yang lalu di dalam pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga ada satu hal, yaitu rasa kebersamaan, rasa mengenai hormat keperpaduan bangsa kita yang hampir terakhir. Justru sebaliknya, dia yang terpaksa yang tadi ya kan, ya contohnya yang dulu itu narkoba tidak bisa masuk, dan masuk narkoba luar biasa, dan itu mempengaruhi juga pasti dunia usaha, karena dikatakan ada 2 juta penderita narkoba. 2 juta ini kalau itu 10.000 saja satu hari dia mengeluarkan uang 2 juta, itu berapa itu? 20 miliar ya, 20 miliar satu hari. Nah, satu bulan berapa? 600 miliar. Satu tahun berapa? Sampai 7-8 triliun yang habis oleh narkoba. Tambah lagi dengan pornografi. Tapi yang lebih kita yang prihatin adalah terjadi ya data yang saya katakan tadi itu, kita harus bertemu dengan bangsa kita sendiri, yaitu Aceh. Lalu kemudian kita menjadi bagian negara teroris. Dan ada jaringan teroris yang masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ini termasuk negara yang dicurigai ada aliran-aliran ya dalam dana, atau paksa kita harus menciptakan undang-undang money laundering ya, dan dicurigai diperiksa ini sehingga orang memasukkan modal pun sekarang ragu-ragu karena takut dikatakan ini adalah money laundering ya, dan apa ada kaitan dengan terorisme. Ini yang kita jadi bukan hanya multidimensi tapi ditambah tadi dengan moral bangsa pada kita tahu bahwa kita ini ya kita adalah Pancasila yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia terjemahkan dalam bangsa kita oleh Tuhan kepada kita ada bab agama di dalam negara kita, dan untuk mengutuhkan satu negara Indonesia ada departemen agama, dan di dalam departemen agama semua agama ada, tidak ada agama yang tidak ada dalam departemen agama. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini akan berada di dalam satu keutuhan dan mampu menjadi benteng dari suatu kepribadian bangsa kita ini, agar semuanya itu mampu melahirkan tadi satu. Tapi kita
kita yang sekarang sudah tidak kelihatan lagi ciri-ciri bangsa Indonesia dengan ciri-ciri bangsa yang lain. Kekerasan, ya tadi, anarkis, kebrutalan, kebiadaban, seperti bom Bali, bom Malaysia, kejadian bom Bali yang kemarin itu menunjukkan sudah hilang dasar itu dari bayar yang mahal sekali. Dari laju pertumbuhan yang kita ciptakan yang baru, di samping tidak menciptakan perubahan, tapi juga membawa dampak sosial. Dan inilah yang sekarang kita tidak rasakan. Dan ini terpaksa juga harus imbasnya pasti ke kalangan dunia usaha. Dunia usaha karena kebebasan sekarang ada, bagaimana buruh kerja sekarang menuntut, ya kan? Serikat buruh kerja yang sekarang ini menuntut dengan dengan gaji naik, tapi produktivitasnya rendah. Bagaimana dapat ditingkatkan? Jadi orang semua takut. Salah satu daripada masalah di ada dunia usaha adalah serikat kerja kita. Jadi sebab buruh, tenaga buruh salah satu faktor apa? Karena tadi saya katakan pada masa yang lalu ini Nusa Timur, ya yang baik dan yang terlalu mahal yang kita rasakan yang sekarang. Belum lagi tadi kata saya ditambah lagi dengan tadi, dengan ditambah tadi dengan harus betul-betul pada bangsa sendiri, dengan martabat kita ini di dunia juga kita ini kaya, yaitu tadi teroris, ya tidak ada yang bagusnya, korupsi yang tertinggi di Indonesia, kayak masuk jadi tidak ada yang bagusnya, pendidikan rendah semuanya rendah semua. Nah kalau keadaan kita ini terus, maka kapan kita menyelesaikan bangsa kita? Nah karena melihat keperhatian inilah saya tahu bahwa dalam Jakarta mencabut bersama bukan pekerjaan yang ringan, memerlukan suatu refleksi, tidak parsial, harus konseptual. Saudara tidak bisa menciptakan suatu hal yang bersifat suatu apa ini tambal sulam daripada suatu kebijakan. Yang harus adalah dari yang dasar sekali. Dari mulai struktur industri kita yang memang harus kita perbaiki, dari SDM kita yang lemah, dari kemudian tadi itu bagaimana kita menegakkan demokrasi dan hukumnya yang pas, yang sesuai yang dibutuhkan, tidak berlebihan, tidak overdosis seperti pada masa yang lalu. Yang sekarang ini, ya kita sudah akan melihat lalu itu salah, sekarang semua diberikan pada rakyat. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota daerah, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Diberikan semua itu pada rakyat yang memilih. Jadi tak ada lagi tanda gambar dua, tapi orang bisa milih orangnya. Kalau tidak dikenal, walaupun jam di mana dan rakyat tidak akan terpilih. Jadi pemilihan langsung kepada rakyat. Agar menciptakan tadi kesejahteraan tadi cepat, otonomi daerah sekarang diberikan kekuasaan kepada bupati, wali kota, DPRD, membuat format pembangunan sendiri di luar sana. Tapi mampukah perubahan kebijaksanaan membuat nilai ekonomi bangsa? Kalau tidak mampu, maka percuma kita melakukan perubahan yang tidak punya dampak ekonomi bagi bangsa. Jadi kita boleh salah satu kali, boleh salah dua kali, jangan salah ketiga kali. Ini yang harus kita kerjakan yang bersama. Jadi karena itu saya berharap bahwa saudara mampu baca ini, dan karena itu kadang-kadang yang demikian itu maka saya kayaknya dalam rangka membantu presiden. Ya saya apa yang harus kayaknya saya jadikan ini sudah ada komunikasi dengan kalangan publik betul-betul. Saya jadikan wakil presenter. Nah, wakil presenter ini baru beberapa hari yang lalu saya jadikan di sini. Siangnya Ibu Presiden, saya ketua umumnya, ya saya minta, nah, ini yang mungkin ada hubungannya dapat merupakan mediator dari publik, dari masyarakat, apa yang perlu kita kerjakan nanti dunia usaha dalam rangka untuk melihat dari sektor real kita, dunia usaha kita, siapa nanti yang dalam dunia usaha yang perlu di mana yang perlu dialog, yang paling saya perlu memanggilkan menterinya, saya persilakan apa kebijakan yang akan dilakukan. Ada dengan Menko-nya, ada dengan Menteri yang bersangkutan, misalnya sekarang Menaker dari bidang tenaga kerja dapat disampaikan. Mungkin portfolio yang lebih kecil dari situ. Sudah dari situ kemudian dapat diangkat nanti ya sisa setahun kan ini ya umur pemerintahan sekarang ini kita setahun kan, yang akan datang kita walaupun tidak tahu itu urusan rakyat ini nanti itu sesuatu yang dapat berarti. Tapi paling tidak dapat memaintenkan suatu apa ini tidak menjadi suatu pemisah antara pemerintah dan rakyat.
dengan pemerintah, apalagi dengan dunia usaha. Dunia usaha adalah counterpart pemerintah, bukan rival pemerintah. Jadi salah kalau ada pejabat pemerintah bahwa pengusaha itu dianggap sebagai rival, itu salah. Counterpart, tanpa dunia usaha kita tidak akan bertindak bangun. Tidak mungkin ekonomi kita itu dan tidak mungkin penerimaan pajak kita. Jadi karena itulah maka saya operasional saya akan gunakan itu. Dan yang kedua sekaligus adalah ingin menggalang dana masuk. Jadi tidak mungkin yang sekarang ini yang dikerjakan oleh pemerintah tax ratio tidak mungkin dalam saja kenaikan 20% itu saja. Saya melihat hal yang suatu impossible, suatu yang hal yang mustahil kalau kita dapat menaikkan di dalam 3 tahun, 4 tahun tax ratio itu menjadi 20%. Dan hanya tax ratio 20% yang bisa mengamankan pajak kita yang sekarang, yang mampu menghidupkan sektor ini. Kalau dengan budget tidak dengan tax ratio 13%, apalagi tidak menunjukkan bahwa itu ada pertama hanya pertumbuhan tidak naik, tax ratio tidak naik semakin jauh. Karena itu kenapa? Karena ada beban yang kita yang tadi yang katakan dalam kita pinjaman luar negeri orang itu di antara lain kata tadi itu adalah penggunaan yang tidak diarahkan kepada soal-soal yang diperkirakan dan yang mencakap soal pembangunan kita, soal SDM tadi yang dikatakan. Yang kedua adalah kita tidak membayangkan bagaimana kalau dalam keadaan force majeure dalam suatu krisis, bagaimana apa yang akan diberikan oleh kreditur kepada kita. Dengan seluruh peserta dengan jajaran kami mohon kepada peserta untuk tetap di tempat duduk. Sekali saya mana kapan masih ada paket
Ya, gitu.